Selamat siang semua. Saya perkenalkan dulu, nama saya Yohanes Jansen, yang biasa dipanggil Jansen. Dalam video ini, saya hanya mau meluruskan tentang perjuangan awal yang digagas oleh Bapak Yosef Lever Goban. Akhir-akhir ini, melalui media sosial, ramai-ramai orang menceritakan tentang persoalan tanah HGU Nanghale. Semuanya itu terjadi dan orang-orang yang tidak berpihak kepada pemerintah dengan gereja, sebenarnya mereka tidak tahu dan juga mereka tidak ikut awal gerakan yang digerak oleh Bapak Muhammad Yusuf Lever Goban itu. Semuanya itu berawal karena pasca gempa tahun 92. Jadi pada tahun 92 terjadi gempa bumi. Saudara-saudara kami yang dari Pulau Babi, bahkan separuh dari Pulau Permaan, Pulau Pemana, masyarakat ini dievakuasi dari pulau, lalu dibangunkan rumah pemukiman di dua pemukiman, yaitu pemukiman Nanghale dengan Likong Gede, di atas lahan HGU ini. Lalu kami orang lokal, orang asli pribumi yang tinggal di situ, kami tidak diperhatikan oleh pemerintahan pada saat itu. Maka dari itu, Bapak Yosef Lever Goban melakukan gerakan bersama kami masyarakat lokal yang tinggal di sana itu. Kami tidak berjuang tanah ulayat. Yang kami gerakan itu bersama Bapak Yosef Lever Goban itu kami meminta kepada pihak pemerintah, meminta kepada tanah-tanah yang kosong yang tidak dikelola oleh PT Diak pada saat itu, berikanlah kami agar kami bikin kebun dan juga bangun rumah perkampungan. Itu tujuan kami awal. Sampai tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, Bapak Yosef Lever Goban ini menyuruh kami untuk membuka kebun, tetapi di tanah yang kosong. Lalu beliau menyuruh kami seperti ini: kalian boleh membuka kebun, kalian boleh membangun pondok kecil untuk menjaga kebun kalian, tetapi tidak boleh menanam tanaman umur panjang. Itu karena kita masih mengikuti pemerintah, kita tunggu pemerintah yang mengatur kita. Itu awal perjuangannya. Sampai berlanjut ke tahun 2014, Bapak Yosef Lever Goban ini pergi merantau. Gerakan itu diambil oleh John Bala bersama Aman Aliansi Masyarakat Adat Flores bagian Timur yang diketuai oleh Saudara Antonius Tony. Nah, lalu pada saat itu mereka sudah menyuruh kami harus membangun semua rumah perkampungan mulai dari titik Patiahu, Desa Runut, Kecamatan Paigete, sampai ke Pedan, Desa Nanghale, Kecamatan Talebura. Di pinggir jalan kiri kanan itu mereka suruh kami bangun rumah itu dengan tujuan untuk menguasai tanah itu secara keseluruhan. Itu gerakan yang mereka lakukan pada saat itu. Maka kami disuruh untuk bangun rumah karena mereka menyatakan bahwa itu adalah tanah hak ulayat. Kami percaya karena kami tidak tahu. Kami pikir itu benar. Maka mulai dari situ mereka suruh kami mulai mengumpulkan uang. Perjanjian mereka menyatakan bahwa uang ini akan kami berangkat ke Jakarta, ketemu dengan Menteri Pertanahan ATR BPN Jakarta Pusat untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun sampai dengan hari ini juga persoalan tanah itu tidak pernah selesai. Mereka suruh kami melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Ketika pada tahun 2001 Bupati Robi Idong datang bersama Pertanahan ATR BPN Kupang turun untuk menyelesaikan tanah HGU Nanghale. Kami demo, kami tolak. Pada tahun 2001 terjadi di Patiahu, Desa Runut, Kecamatan Paigete. Berlanjutan tahun 2022 kami diperintahkan untuk mencabut pilar yang ditanam oleh PT Kisrama. Lalu pilar itu kami bawa dan kami antar ke rumah bupati, ke kantor bupati. Waktu itu zamannya Bupati Robi Idong. Berlanjutan kepada tahun 2023, kami juga disuruh oleh John Bala sama Antonius Tony melakukan pencabutan patok bambu merah yang terjadi di Nanghale, Kecamatan Talebura. Dan waktu itu sampai gereja juga disegel, ditutup. Akhirnya umat pada saat itu tidak ikut merayakan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Dan yang terakhir,
Mereka juga menyuruh kami untuk mencabut dan membakar papan plang milik PT Kisrama. Sampai saudara kami 8 orang ditahan di rumah sakit di Polres. Itu juga semua atas perintah John Bala bersama Antonius Tony. Manusia ini penipu. Seorang John Bala ini orangnya orang penipu. Kenapa saya katakan demikian? Karena waktu tanggal 25 Oktober tahun 2024, saudara-saudara kami 8 orang itu ditahan di Polres Sika. Keesokan harinya pada tanggal 26 Oktober tahun 2024, mereka menyuruh kami kumpul uang dengan kami kumpul beras. Tujuan uang ini katanya untuk kami pergi demo, lalu untuk membebaskan saudara-saudara kami 8 orang itu. Ternyata uang kami kumpul, itu kami juga tidak dari demo. Akhirnya saudara-saudara kami 8 orang itu tetap masuk penjara. Dan beras yang kami kumpul sebanyak 1 karung. Lalu beras itu kami antar di rumah John Bala. Katanya untuk beras itu untuk kasih makan, masak, kasih makan kami punya orang-orang yang 8 orang ditahan di Polres itu. Ternyata setelah beras kami kumpul, itu juga tidak jalan. Akhirnya hanya saudara-saudara kandung sendiri baru pergi masak antar mereka ke Polres, bahkan sampai mereka tahan di rutan Maumere. Ini saya bilang menyatakan fakta yang ditipu oleh John Bala ini. Semua aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok kami, kelompok masyarakat itu, tidak ada atas kemauan sendiri ataupun 1-2 orang punya kemauan. Tidak ada. Yang ada adalah kami diperintah, kami disuruh untuk melakukan aksi-aksi itu. Seperti pencabutan pilar, penolakan Kakanwil Kupang, pencabutan patok bambu merah, pencabutan papan plang dan milik PT Kisrama. Semua aksi-aksi itu atas perintah seorang John Bala ini bersama Antonius Tony, seorang ketua aman Aliansi Masyarakat Adat Flores bagian timur. Mungkin ini saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.